Assalamualaikum Pak Agus, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ari. Ini maaf ini mengganggu waktunya Bu Ari. Nggih Pak, pripun ketinggali Ini ada yang mau saya sampaikan. Sharing-sharing sama Bu Ari begitu. ya Pak Agus. Oh ya, saya sampaikan langsung ya Bu Ari ya. Oh ya, nggih. Nih ya ceritanya kan saat ini ya tentang intinya tentang pembagian waktu dan penyelesaian tugas. Jadi di saat-saat seperti ini kan banyak tugas datang bersamaan. Kemudian pada saat ini juga posisi saya kan operator yang di berbagai bidang kerja ya ada kodik, ya bos, ya aset, kemudian PIP juga di luar tugas mengajar. Jadi saya mempunyai tugas-tugas seperti itu Bu. Di samping itu juga saya sebagai pengampu ekskul untuk TIK dan pramuka. Jadi yang saya mau sharingkan ke Bu Ari yaitu gimana caranya nanti tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik dan juga tugas mengajar saya juga terselesaikan dan tujuan pembelajaran juga tercapai begitu Bu. Nggih Pak Agus, saya paham. Terima kasih sekali Pak Agus sudah mau berbagi. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Kita mulai ya Pak. Iya Bu, siap. Sekarang coba Pak Agus identifikasikan situasinya kalau dari skala 1 hingga 10 seberapa besar Pak Agus merasa dapat mencapai tujuan ini Pak? Dari skala 1 sampai 10 saya merefleksikan posisi saya ada di skala 7 lah Bu. Jadi ya tidak terlalu baik tapi juga tidak terlalu buruk. Oke, saya mengerti. Bagaimana menurut Pak Agus kekuatan Pak Agus yang Pak Agus miliki untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya untuk kekuatan atau nilai positif yang saya miliki sampai saat ini di tugas-tugas yang diberikan untuk saya, yang pertama yaitu saya mempunyai ketahanan fisik ya, terutama ya ketahanan fisik untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, juga karena tugas tersebut berkaitan dengan kemampuan di bidang komputer ya, kemampuan dasar untuk komputer. Alhamdulillah saya bisa menguasai itu. Kemudian saya juga mempunyai teman-teman yang bisa diajak sharing, bisa diajak kerjasama tentang informasi dan juga cara pengerjaan tugas-tugas tersebut, Bu. Wah, luar biasa sekali ya kekuatan Pak Agus untuk mengatasi masalah ini. Dan pastinya itu ada hambatan-hambatan. Nah, di sini apa hambatan atau kendala yang mungkin muncul Pak Agus? Ya, yang jelas kendala yang muncul itu waktu ya Bu ya. Waktu yang singkat, kemudian tugas-tugas tersebut itu datang bersamaan. Jadi kadang saya merasa tidak agak kewalahan dalam membagi waktu. Jadi kadang terdapat satu atau dua pekerjaan yang pengerjaannya selesainya itu melebihi batas waktunya, Bu. Oh iya, saya paham ya Pak. Sekarang era digitalisasi ini memang semua menjadi serba cepat dengan tentunya itu ya misalnya dawuh lewat WA harus segera diselesaikan dan due date-nya mungkin bersamaan. Ya, bagaimana menurut Pak Agus untuk mengatasinya? Jadi solusi apa yang bisa Pak Agus terapkan untuk mengatasi itu, Pak? Solusi yang saya pikirkan pada saat ini yang pertama yaitu tentang prioritas pekerjaan ya Bu ya. Saya menimbang nilai urgensi dari pekerjaan tersebut, kemudian setelah itu mana deadline-nya yang harus yang selesai lebih awal,
kemudian batas waktunya, terutama di batas waktunya mana yang harus lebih cepat diselesaikan gitu. Kemudian nah, setelah menimbang urgensinya, saya kemudian metode saya berikutnya yaitu apabila ada kesulitan, saya segera melakukan koordinasi kepada koordinator di atas saya, juga kepada teman-teman saya untuk berbagi tugas atau meminta informasi yang berkaitan dengan pengerjaan tersebut. Baik, itu merupakan suatu langkah yang positif. Selanjutnya, bagaimana menurut Pak Agus merencanakan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Nah, untuk perencanaannya pada sampai saat ini saya yaitu tadi tentang pemetaan prioritas pekerjaan, Bu. Jadi nanti saya membuat seperti skala prioritas tentang pekerjaan apa saja yang harus saya dahulukan. Kemudian setelah itu untuk berikutnya yaitu apabila ada kesulitan nanti akan saya hubungi teman-teman atau koordinator di atas saya untuk menyelesaikannya. Ya intinya yang pertama yaitu tentang skala prioritas, kemudian dengan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Ya, itu langkah yang bagus Pak Agus dengan membuat skala prioritas. Lanjut, bagaimana dengan jangka waktunya Pak Agus? Dengan jangka waktu saya mencoba menyesuaikan dengan deadline yang telah ditentukan, ya, yang telah ditentukan. Jadi skala prioritas tadi itu berdasarkan itu. Jadi nanti saya menyesuaikan dengan deadline dan jadwal tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut, Bu. Oke, terus bagaimana Pak Agus bisa mengukur keberhasilan dari rencana itu, Pak? Yeah. Keberhasilan dari rencana-rencana yang saya sampaikan kepada Bu Ari yang tadi itu dapat diukur dengan ketika yang pertama yaitu ketika pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu saya merasa tidak terganggu tentang tugas-tugas mengajar saya di kelas. Jadi antara tugas tambahan dan tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar di kelas itu tidak terganggu begitu, Bu. Ya, itu hebat sekali ya Pak Agus. Namun dalam setiap rencana itu pasti ada tantangannya. Nah, bagaimana Pak Agus berencana untuk menghadapi tantangan itu, Pak? Oh ya, untuk tantangannya dari yang kendala-kendala yang disampaikan tadi, saya yang seperti yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu yang pertama menentukan skala prioritas, kemudian yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan rekan-rekan yang lain, dan juga kepada rekan-rekan koordinator yang levelnya berada di atas saya, begitu, Bu. Nggih, terdengarannya itu bagus nih Pak. Terus bagaimana komitmen Pak Agus terhadap rencana aksi ini, Pak? Komitmen saya yang jelas, yang pertama saya berusaha sekali untuk melaksanakan itu sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Jadi rencana atau jadwal atau skala prioritas yang saya buat di awal itu sebaik mungkin, sekonsisten mungkin saya dapat laksanakan sesuai dengan yang saya buat di awal tadi. Kemudian setelah itu memperbaiki komunikasi juga relasi saya yang ada di sekolah yang lain yang sesama sebagai operator, dan juga jika dibutuhkan nanti akan juga kerjasama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, Bu. Oke, baik. Terus siapa yang bisa membantu Pak Agus ya dalam menjaga komitmen ini, Pak? Untuk menjaga komitmen, Bu, untuk menjaga komitmen yang jelas ya harus bersungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah direncanakan.
yang direncanakan dari awal hingga nanti dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan juga berusaha meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan dari tugas-tugas yang telah diberikan. Gitu, Bu. Baik, kedengarannya bagus sekali ya Pak Agus. Saya yakin Pak Agus bisa sukses untuk menghadapi ini. Istilahnya ini double job ya, selain mengajar juga sebagai operator sampirannya. Saya yakin Pak Agus bisa untuk menghadapinya ini semua. Setelah coach ini, apa yang Pak Agus rasakan, Pak? Ya, untuk setelah proses pembimbingan dari atau coaching dari Bu Ari, saya merasa lega, saya merasa bisa menemukan apa yang selama ini menjadi permasalahan yang saya alami dari banyaknya tugas, yang akhirnya nanti bisa terselesaikan dengan baik sesuai batas waktu yang ditentukan. Kemudian dari tugas-tugas tersebut meminimalisir kesalahan-kesalahan, jadi tidak ada revisi, karena ketika revisi itu terjadi nanti akan menambah waktu, juga tak menambah lagi energi yang dikeluarkan, jadi nanti malah jadi nopo nggih, istilahnya jadi bertambah panjang antara waktunya yang dikeluarkan, juga buang-buang energi juga. Kemudian nanti yang jelas terganggu yaitu pekerjaan saya yang utama, yaitu mengajar di kelas. Nanti kalau terlalu banyak meninggalkan sekolah, takutnya nanti pekerjaan utama saya di kelas itu jadi terganggu atau bahkan terbengkalai, begitu, Bu. Baik, Pak Agus, semangat terus, selalu menebar manfaat untuk orang di sekitarnya. Saya yakin panjenengan masih bisa untuk menghadapi ini. Semangat, Pak Agus. Terima kasih Bu Ari atas coachingnya hari ini, dan saya mengambil manfaat yang sangat luar biasa terkait apa yang telah disampaikan oleh Bu Ari, dan saya merasa seperti yang saya sampaikan tadi telah menemukan solusi apa yang menjadi masalah selama ini yang saya alami sebagai operator yang membidangi berbagai bidang kerja, juga sebagai koordinator di beberapa ekstrakurikuler, juga tentang tugas saya di kelas, ya. Jadi nanti bisa beriringan selesainya. Jadi tugas tambahan juga selesai, tugas utama saya di kelas juga selesai. Jadi terima kasih sekali, manfaat yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Bu Ari, sehingga itu tadi solusinya bisa tertemukan, bisa ditemukan, dan saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Terima kasih Bu Ari. Setelah ini ya Bu Ari masih ada kegiatan tidak? Iya Pak, saya masih ada kelas ini untuk kelas 6 karena ada tambahan ekstra. Oke, terima kasih Bu Ari telah meluangkan waktunya untuk saya, dan bisa disambung lain kali kalau diperbolehkan, karena mungkin masih banyak hal yang harus saya sharingkan kepada Bu Ari tentang mungkin tentang pelajaran-pelajaran yang ada di kelas, atau permasalahan lain berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai guru dan bahkan sebagai pegawai, ya. Nanti bisa kita sharingkan setelah ini. Terima kasih Bu Ari atas bantuannya, atas coachingnya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi. Terima kasih Bu Ari atas bimbingannya. Sama-sama Pak Agus, semangat selalu, semangat menebar kebaikan untuk semuanya. Terima kasih Bu Ari. Oke, sama-sama. Silahkan melanjutkan pekerjaan berikutnya. Baik, terima kasih.